tulisan lahir ini dengan pinggir sini dengan jarak antara tulisan ini dengan pinggir ini, Mas Aiman. Pilgub DKI. Ya, itu sama dengan 2014. Ini perbandingannya kalau bendera ini ukuran 3x4. Nggak bisa diterima. Kok bisa diterima? Ini benar. Tapi ada yang tidak benar di sini juga. Yaitu apa? Sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Saya saksi membebaskan. Laporan dugaan peristiwa tindak pidana itu tidak jelas. Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi. Maaf, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Tetap lah, kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Yang atas 2019, yang bawah 2014. Ini adalah spesimen ijazah Joko Widodo yang secara ofisial pertama kali dikeluarkan. Ijazah ini tampak berbagai macam perilaku-perilaku yang memang anomali. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Berkas perkara Roy Suryo dan kawan-kawan sudah diperbaiki dan siap dilimpahkan ke kejaksaan. Sejengkal menuju persidangan, Roy Rismond Tiva RRT minta kasus dihentikan. 3 begawan dilibatkan untuk membebaskan Roy Suryo dari jerat tersangka fitnah kasus ijazah. Sementara salinan lengkap ijazah telah dibuka ke publik. Apakah babak baru akan terungkap? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung panggilkan para narasumber Rakyat Bersuara pada malam hari ini. Pakar telematika, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo. Bung Roy, selamat malam. Ini datanya tebal, udah kayak mau apa? Skripsi, tesis, disertasi? Katanya disertasi, tapi tulisannya tesis. itu temannya Jokowi. Kelihatan bohong lagi berarti. Belum apa-apa udah ngegas. Sekjen Pradi Bersatu, Bung Ade Darmawan. Selamat malam, Bung Ade. Wah, Selamat malam, Bung Emang. Keren jaketnya. Siap. Wakapolri periode 2012-2014, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, malam ini saya ucapkan selamat ulang tahun. Pak Ugro sedang berulang tahun malam ini. Oh iya, selamat Pak, sehat selalu Pak. Kita saya pegang dulu Pak. Saya selamat dulu Pak. Selamat dulu. Oke, Bapak lihat ucapannya apa Pak? Ucapan untuk bangsa ini, ucapan untuk Bapak. Boleh nggak Pak? Apa itu? Harapannya. Harapan untuk kita semua. Ya. Di hari ulang tahun. Di hari ulang tahun. Iya. Ya. Mudah-mudahan hukum ke depan lebih dirasakan keadilan dan kebenarannya itu aja. Oke, luar biasa. Selamat ulang tahun sekali lagi Pak Ugro Seno, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Ketua kami Jokowi, Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam, Bung Ran.
Luar biasa. Anak muda dikit nih. Oh iya. Keren. Topinya keren, bajunya keren. Oke. Emang dulu nggak muda. Saya lanjutkan pengacara RRT Roy Rismontiva, Bung Refli Harun. Terima kasih dibilang RRT ya, Roy Rismontiva. Nah, 3. Kenapa? Udah, gitu aja. Oh. Kenapa kok terima kasih RRT? Iya, karena kan ada klaster 1, klaster 2. Jadi saya khusus Roy Rismontiva. Jadi 3 orang ini 3 serangkai yang tidak dipisahkan. Jadi tidak boleh ada yang ditonjolkan, ada yang ditenggelamkan. 3-3-nya harus menonjol. Oke. Ah, begitu. Tritunggal, bukan dua tunggal. Tritunggal gitu ya. Oke, baik. Oke. Ini buat saya nih. Iya, tapi jangan dibawa pulang. Pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Bung Rifai Kusumanegara. Selamat malam, Bung Rifai. Siap. Oke. Siap. Ini saya mau bikin pantun. Ini terakhir di Oke. Sebentar, boleh. Ya, silakan. Dia bikin pantun tapi colongan. Sudah menit terakhir bikin pantun untuk Roy Suryo. Nanti saya akan bikin pantun buat dia. Oke. Saya juga bikin pantun buat Bang Roy. Kita tunggu nanti. Baik. Ini punya Mas Roy itu. Oke. Silakan Mas. Terima kasih. Hadir bersama teman-teman mahasiswa. Ya. Ini enggak ramai seperti biasa karena mungkin sudah siap-siap tarawih tapi ternyata baru besok. Kecuali yang PP Muhammadiyah ya. Malam ini sudah tarawih, besok kalau yang lain mungkin besok baru tarawih. Hadir bersama teman-teman mahasiswa budayawan Bung Muhammad Sobari. Pak Sobari, selamat malam. Luar biasa semangatnya. Dan juga Ketua Umum Jokowi Mania, Jokman. Bukan Jokowi Mania, Jokman ya. Nanti silakan jelaskan singkatannya. Jokman Nusantara Bersatu, Bung Andi Azwan. Jadi Jokman itu adalah Jokman itu? Jokowi's man. Jokowi's man. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bang Andi Azwan. Oke. Bukannya rumah juang Prabowo Gibran kemarin itu. Pernah begitu? Beda itu lagi adalah induk dari semua relawan di dalamnya. Berarti. Oh, Jokowi's man jadi Jokman. Oke, baik. Baik, saya langsung ke Mas Roy, Pak Ugro mungkin belakangan, Bung Refli. Kemarin konferensi pers panjang lebar, salinan sudah didapat, betul ya? Ada 3 betul? Apanya? Salinan ijazahnya? Salinan ijazahnya sementara 3. Kita masih nunggu 2 lagi. Jadi yang pertama di KPU DKI Jakarta. KPU DKI Jakarta. Ya, itu lalu untuk tahun 2014-2019. Untuk gubernur waktu itu? Ya, untuk gubernur. Nanti bukan KPU pusat yang 2014-2019. 2 berarti itu ya? Ya, itu untuk yang 2014 presiden. 2019 1. Ya. Terus kemudian yang pertama? Yang berikutnya itu yang ketiga. Itu yang KPU DKI yang tahun 2012. Oke, jadi 2012 dapat, 2014 dapat, 2019 dapat. Ya, tapi uniknya. Oke, makanya saya mau tanya, apa yang bisa disampaikan di situ? Oh boleh, uniknya gini, kalau boleh bisa ditayangkan. Oke. Jadi artinya coba kita bandingkan. Ada yang aneh di sini. Sama-sama dari orang yang sama-sama dari institusi yang sama. Tapi untuk KPU pusat 2014 dan 2019 itu ada perbedaan yang signifikan. Kita coba tayangkan, nanti saya akan bisa bilang ini untuk yang 2014 atau 2019. Jadi yang ada perubahan, yang ada perbedaan signifikan adalah adalah ukurannya antara perbandingan antara 2014 dan 2019. Oke, saya ulangi lagi. Jadi 2012 itu waktu Pilgub DKI. Ya, itu sama dengan 2014. Oke. Penandatangannya juga sama. Oke. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Oke. Untuk yang 2019 penandatangannya Dr. Budiadi. Oke. Nah, kalau yang 2019 mohon bisa ditayangkan salah satu lah. Pokoknya 2019 boleh, 2014-nya boleh. Salah satu boleh, salinan? Ya. Silakan. Nanti akan saya jelaskan ada yang unik dan ada yang lucu dan itu tidak seharusnya terjadi. Nah, ini bukan. Ini adalah yang kemarin nggak apa-apa kalau karena itu sudah terlanjur tayang. Atau yang mana? Enggak apa, kita geser aja. Ya, ini adalah yang kemarin pada saat kita press conference dan Mas Refli dan kawan-kawan, saya boleh berdiri ya. Jadi ini ada yang aneh. Ini salinan, Mas? Ini bukan salinan. Ini yang ditayangkan pada saat pada saat press conference tanggal 22 Mei
di Bareskrim. Apa yang tadi dulu ya? Yang tadi. Yang tadi dulu Ya. nggak apa-apa. Jadi itu menunjukkan yang tadi tayangan atau salinan yang Kembali lagi yang fotokopi yang terlipat saja kok berani-beraninya ditayangkan sebagai sebuah hal yang resmi. Yang Tapi tadi. kalau enggak, yang deh, salinan aja deh. Ya. Oke, kita tunggu. Nggak apa-apa, terserah apapun yang mau ditampilkan. Pokoknya kita. Oke, nih, Mas. Nah ini adalah salinan pada tahun 2014. Oke. Perhatikan baik-baik. Bentar. Ya. Udah hafal ya, Pak? Saya nggak lihat. Hafalnya karena lihat siapa penanda tangannya. Oh, oke. Ya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Kan Ya. sama dengan 2012. 2012 sama posisinya yang berbeda. Oke. Capnya berbeda. Teman-teman coba perhatikan jarak antara tulisan lahir ini dengan pinggir sini dengan jarak antara tulisan ini dengan pinggir ini, Mas Aiman. Kemudian jarak kalau saya, Mas Aiman, selaku lulusan UGM asli, ya asli. Saya langsung lihat ini salinan ini harusnya kalau KPU melakukan autentifikasi, jadi bahkan juga identifikasi, harusnya ditolak ini. Nggak bisa diterima begitu. Karena ini tidak sesuai ukurannya ijazahnya. Ini ijazah yang sudah tereduksi, cacat ukurannya. Ini tidak sesuai ukuran ijazah sebenarnya. Ukuran ijazah sebenarnya itu memang betul ukurannya lebih gede A3. Tapi setelah dikecilkan itu harusnya proporsional. Kalau boleh Mas Aiman, kita tampilkan yang 2019. Bentar, nanti bentar. Iya. Oke, kembali dulu sebentar. Yang 2014. Ini 2019. Ya, oke. Apa bedanya? Saya mau bahas dikit tadi. Saya mau tanya Ya. karena saya belum masuk ke logika saya. Oke. Boleh nggak geser tadi yang sebelum? Yang tadi sebelumnya. Kita bandingkan. Pertanyaannya begini Mas. Nah, ini posisi ini aja udah beda. Iya, oke gini. Kalau posisi kan fotokopi bisa aja geser kanan, geser kiri. Nggak boleh. Nggak, bukan maksudnya begini. Si tukang fotokopinya, dia agak geser kanan, nggak bisa dari, ini logika sederhana loh. Iya. Nggak bisa dilihat dari hasil fotokopian. Gini Mas, posisi geser kanan kiri boleh, tapi tereduksi nggak boleh. Maksud tereduksi? Ini kan tereduksi, ini jadi besarnya bukan jadi 4 persegi panjang. Ini perbandingannya kalau bendera ini ukuran 3 kali 4. Oke, jadi proporsinya ini 3 ke bawah, 4 ke sana. Ya. Jadi ini 4 persegi panjang yang pendek. Coba yang 2019. Oke, silakan. Nah, beda nggak? Ini lebar, ini yang benar. Ini ukuran ijazah sebenarnya. Artinya dia lebar. Bagaimana ini kan ukuran saja kok. Nanti ada dulu yang bukan orang UGM nggak ngerti, Anda nggak ngerti. Kan aneh. Nah, Ya kan? ini jangan asal ngomong lah. Saya bukan asal ngomong. Asal ngomong. Oke. Asal ngomong. Nanti ya. Bang Ade, bentar. Ukuran Kita ini dengarkan. krusial. Oke. Kalau ukurannya tidak sesuai, Mas Aiman, harusnya begitu kita terima gambar, terus ukurannya jadi melebar. Ini ukurannya sebenarnya, terus tadi mengkerucut. Harusnya nggak boleh diterima. Pasti harusnya KPU bilang, ini ukuran ijazahnya nggak sesuai, formanya nggak sesuai, kembalikan dulu. Nggak bisa diterima. Kok bisa diterima? Ini benar. Tapi ada yang tidak benar di sini juga. Yaitu apa? Yaitu di sini nggak ada tanggalnya. Kalau yang tadi 2014 ada? Masih nggak ada juga, tapi itu sebelum berlaku. Undang-undang tentang keadministrasi pemerintah belum berlaku. Tahun berapa itu? Itu 2014 Oktober. Oke. Jadi baru tahun itu. Tahun ini harusnya. Jadi ini sekaligus jawaban saya. Ada juga beberapa termul yang mengatakan itu Roy Suryo legalisasinya juga ada tanggalnya. Iya, belum 2014. Kalau setelah 2014, 2019 harusnya ada tanggalnya. Dan ini melanggar undang-undang sistem pemerintahan. Undang-undang tahun 2014 yang dikukuhkan pada bulan Oktober. Undang-undangnya nomor 30 kalau saya nggak salah. Ya pertanyaan Anda kok aneh bisa lolos Iya, 2 kesalahan besar. legalisir seperti yang ini. ini kesalahannya tidak ada tanggalnya. Yang tadi kesalahannya adalah ukurannya tereduksi. Sehingga harusnya cacat. Oke, sebentar. Harusnya ini Kita bicara tidak soal diterima. ukuran dulu ya. Ada yang mau? Ya, silahkan. Kalau ada yang punya soal ukuran komentar.